Zaman yang terus bergerak, sambut dengan semangat. Saatnya menjawab segala tantangan masa depan. Pacu semua potensi SDM unggul kita. Mantapkan langkah menuju Indonesia maju. Memegang nilai utama, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kita maju bersama, Pelindung 3, wujudkan visi misi. Pelindung 3 menjadi smart operator pelabuhan berskala dunia. Kibarkan kebanggaan, Pelindung 3 tebarkan kecintaan. Pelindung 3 bersinergi dalam harmoni dan berkarya mengukir prestasi. Pelindung 3, Beyond Port of Indonesia. Itu. Oh iya ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu beserta para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara sharing session Fortizen Taiwan pada siang hari ini. Khususnya juga kepada program magang mahasiswa bersertifikat ya, yang atensinya sangat besar untuk acara ini juga, karena ini nanti ada kaitannya juga buat teman-teman nih, kalau yang mau pengen mengembangkan diri khususnya di berbahasa Inggris. Oke, pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan berkahnya lah kita semua bisa mengikuti dan dipertemukan dalam acara sharing session pada siang hari ini. Saat ini saya, Made Suryawan, dari Pemasaran Regional Jawa Timur bersama rekan saya Mas Asmi Jauhar berkesempatan dan dipercaya untuk menjadi pembicara, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada semua peserta sharing session yang pada siang hari ini kita memiliki kesempatan untuk berbagi informasi maupun pengalaman tentang belajar bahasa Inggris. Jadi nanti kita bisa komunikasi dua arah lah di comment section. Kalau teman-teman punya info ataupun tipsnya sendiri gimana mengembangkan diri dalam bahasa Inggris, itu bisa nanti kami share, teman-teman juga bisa share, gampang lah. Pada kesempatan ini tema yang kami angkat ialah mistakes in learning English. Jadi dalam berbahasa Inggris biasanya rekan-rekan ataupun Bapak Ibu akan menemukan hambatan-hambatan. Ya, kalau sudah cenderung untuk tidak menemukan apa sih metodenya ya supaya menanggulangi hambatan ini, biasanya tuh malas. Kalau sudah malas, ya sudah tidak mau belajar lagi. Atau ada alasan lain, merasa cepat puas. Ya sudahlah, segini aja skill bahasa Inggris saya sudah cukup. Nah, ya tapi nih rekan-rekan sekalian, kita ini kan akan menantang nih, zaman ke depan ini sudah masuk era global, world global community. Jadi untuk self-development itu harus selalu berkelanjutan. Nah, berkaitan dengan tema ini, nanti kami akan menyampaikan materi-materi inti yang dijamin akan memberikan insight baru tentang mempelajari bahasa Inggris. Nah, terselenggaranya acara ini juga atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur SDM beserta jajarannya
dan para tim yang berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan sharing session di siang hari ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan webinar ini masih banyak kekurangan dalam penyajian acara dari administrasi maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Akhir kata, semoga peserta sharing session siang hari ini mendapatkan manfaat yang besar, sehingga mampu mewujudkan atmosfer belajar bahasa Inggris yang berkualitas dan mampu meningkatkan intentionnya nih secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rules dari sharing session pada siang hari ini. Akan dimainkan berupa videonya, dipersilahkan untuk video rules-nya. Peraturan webinar bagi peserta. Jadi teman-teman bisa disimak ya untuk aturan-aturan semuanya sudah ada di sini. Pertama dari koneksi, kemudian pastikan mute mikrofonnya. Ketika dipersilahkan, monggo, nanti di-unmute saja. Yang ketiga, jangan menutup sesi Anda selama atau keluar dari seminar. Dan yang terpenting, tetap respect to others, saling menghargai. Ya, seperti itu. Juga barangkali mungkin akan membuat poin-poin penting, seperti itu. Oke, kita masuk ke acara inti. Yang pertama, tentang mistakes in learning English. Kita mulai saja. Pertama, apa sih sebenarnya alasan ataupun kenapa bahasa Inggris itu sangat penting? Jadi di sini kita paparkan dalam 3 poin utama. Yang pertama lingua franca, yang kedua kompetensi, dan yang terakhir requirement. Ketika kita berbicara mengenai bahasa, saat ini bahasa Inggris itu digunakan sebagai bahasa penghubung di seluruh dunia. Jadi paling enggak ketika rekan-rekan atau para hadirin mengikuti ataupun bertemu dengan orang asing, bahasa Inggris itu istilahnya sudah bisa digunakan lah, tidak harus menggunakan bahasa dari asalnya mereka. Jadi peran bahasa Inggris saat ini masih sangat vital. Kemudian yang kedua kompetensi. Like it or not, suka tidak suka, bahasa Inggris saat ini digunakan sebagai standar untuk mengukur suatu kemampuan seseorang. Mengingat tantangan global ke depan, kita tidak tahu apa saja yang akan kita hadapi. Nah, bahasa Inggris ini saat ini sudah menjadi suatu syarat dalam berkomunikasi. Istilahnya, kalau kita ingin mengembangkan bisnis kita itu mengetahui bahasa Inggris secara dasar itu sudah bagus, dan itu sebenarnya sudah menjadi suatu hal yang esensial untuk kita semua. Dan yang terakhir requirement. Nah ini nih untuk terutama untuk yang lulusan S1 atau teman-teman dari PMMB, itu biasanya kalau mau lulus S1 akan diminta nih TOEFL-nya minimal 400 sekian atau 500, ya beda-beda lah tiap kampus. Nah ini juga digunakan sebagai suatu syarat untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Kalau boleh saya sharing pengalaman, sebelum kami angkatan dari Pelindo 3 untuk lulus ke Taiwan sendiri, kita harus masuk skor TOEFL yang sesuai dengan standar di Taiwan, yakni 543. Nah ini sebenarnya challenge juga ya buat kita saat itu, dan dengan waktu persiapan 4 bulan saja. Nah, untungnya kita semua masih bisa ya melewati itu semua, dan hal ini sebenarnya juga menjadi suatu alasan bahwa bahasa Inggris saat ini dan kedepannya itu sangat penting buat kita untuk mengembangkan diri
lebih baik lagi. Ini ada dasarnya nih, kita ngejelasin 3 poin ini. Dari berbagai riset, nah ini saya ambil dari beberapa language Asian journal dan beberapa jurnal lainnya juga, bahwa pada intinya bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang tidak sulit untuk dipelajari. Karena dengan perkembangan teknologi maupun perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, benar-benar mampu memberikan resources, sumber daya yang dapat kita peroleh dengan sangat baik dan juga sangat mudah untuk kita dapat. Misal nih dari contohnya Pak Rao PS dari University of Saudi Arabia, dia menjelaskan banyak media-media yang kita minati, itu kita gunakan sebagai suatu alat untuk belajar bahasa Inggris. Jadi tidak harus terpaku pada les atau pada kelas dan lain sebagainya. Kalau kita sukanya nulis, suka baca buku, ya harus cari referensi sebanyak mungkin tentang bahasa Inggris. Nanti karena kita sering, itu nanti secara tidak langsung akan meningkatkan kepekaan kita terhadap bahasa tersebut. Oke, selanjutnya untuk data tersendiri ya, dari penggunaan bahasa di seluruh dunia tahun 2019, bahasa Inggris masih mendominasi untuk languages for articles sebesar 81% dibanding bahasa lainnya. Serta untuk penggunaan global internet usage sendiri, bahasa Inggris masih sangat tinggi ya, hampir setengahnya, 56%. Jadi bisa dikatakan bahwa secara data maupun riset, meskipun banyak perkembangan dari bahasa yang lain, bahasa Inggris juga terjadi perkembangan, dan hal ini menjadi suatu yang sangat esensial buat kita. Jadi istilahnya otomatis kita harus mampu nih untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar ataupun perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Terutama kalau kita berbicara tentang visi misi perusahaan, Pelindo 3 sendiri ya, yang menuju World Passport tahun 2045, paling enggak semua pegawainya ini istilahnya sudah sudah bisa native speaking lah nanti ke depannya. Namanya kita bermimpi, pasti akan bisa dicapai. Saya yakin manajemen sudah memikirkan hal tersebut. Oke, selanjutnya untuk slide common mistakes in learning English, ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Asmi. Silahkan, Mas Asmi dijelaskan, gih. Sampean kan skor TOEFL-nya yang paling tinggi nih. Kalau boleh cerita, beliau skor TOEFL tertinggi di angkatan 603. Oh, luar biasa sekali beliau. Memang beyond, kalau bisa dibilang. Monggo, Mas Asmi. Ya, terima kasih Bung Surya. Jadi kita dalam belajar bahasa Inggris seringkali kita terdapat kesalahan-kesalahan nih. Nah, kesalahan yang pertama nih dari motivasi kita. Jadi motivasi kita untuk belajar bahasa Inggris nih seringkali masih belum maksimal ya. Masih ibaratnya setengah hati lah. Nah, terus yang kedua nih ada false mindset on where you learn English. Jadi kita kira kita selama ini belajar bahasa Inggris itu cuma dari tempat-tempat les yang mahal gitu. Jadi semakin mahal semakin bagus. Padahal kan belajar bahasa Inggris ini kan belajar bahasa nih. Belajar bahasa ini sama kayak bayi belajar ngomong gitu. Masa ada orang tua ngeleskan bayinya di tempat les buat ngomong. Nah, jadi ada satu mindset yang menurut kami masih agak sedikit keliru tentang di mana sih kita bisa belajar bahasa Inggris ini. Terus yang ketiga, itu ada kebiasaan yang keliru. Jadi misalnya nih kita sudah bayar mahal-mahal, sudah capek les di tempat les bahasa Inggris. Terus kita pulang ke rumah, ya balik lagi ke kebiasaan kita yang lama. Misalnya kayak nonton
Atta Halilintar atau apa gitu. Maksudnya di video tersebut kan dia pakai bahasa Indonesia nih. Jadi misalnya kita sudah les, terus kita balik lagi ke penggunaan bahasa Indonesia, itu peningkatannya kalau menurut saya pribadi itu peningkatannya nggak seberapa signifikan. Nah, jadi kita pengen tahu dulu nih, menurut teman-teman semua kemampuannya atau kendalanya dalam belajar bahasa Inggris ini gimana sih? Nah, coba silahkan menti.com. Nah, coba ke menti.com, terus masukin nih kode-kodenya nih. Maka kalau sudah, coba bisa diisi. Terus ada pertanyaan kedua. Nah, mungkin kita lanjut dulu. Nanti kita liatin data-datanya. Sebentar. Nah, jadi menurut kami tips yang pertama dalam belajar bahasa Inggris itu teguhkan motivasi kita. Jadi kita harus memang benar-benar niat untuk belajar bahasa Inggris ini. Jadi misalnya ada target nih mau dapat kalau mau tes TOEFL misalnya mau dapat skor misalnya 500, kita memang tanamkan itu di dalam diri kita, memang kalau memang kita benar-benar niat buat dapat skor 500 ini. Nah, terus yang kedua, kita harus berani mengubah kebiasaan kita. Jadi misalnya nih, kita sudah belajar bahasa Inggris, kita sudah les, terus kita juga harus mengubah kebiasaan kita. Misalnya senangnya nonton, mungkin lihat Lambe Tura atau Atta Halilintar atau siapa, mungkin bisa diganti. Contohnya kalau kayak saya biasanya nonton film, terus subtitlenya saya ganti bahasa Inggris nih. Jadi biar saya semakin terekspos dan semakin terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris. Terus kalau yang senang dengar musik juga, lagunya digantilah yang pakai bahasa Inggris. Terus tips yang ketiga nih, don't stuck in the rut. Jadi jangan kita terjebak di dalam hambatan yang ada saat ini. Misalnya nih, kita sudah les di tempat yang bagus, tempat yang mahal, jauh lagi. Terus kok gak bisa-bisa ya? Nah, kita nggak boleh stuck di situ. Kita harus mencari metode yang lain yang mungkin cocok untuk kita. Terus, nah ini ya yang paling penting adalah latihan. Jadi misalnya nih, yang kebetulan pergaulannya luas, bisalah mungkin web call, video call sama orang-orang yang memang dia native speaking bahasa Inggris kah. Nah, kalau buat kaum rakyat jelata yang tidak memiliki akses untuk hal-hal seperti itu, sebenarnya gampang. Nah, contoh misalnya bagi rekan-rekan yang senang bola, ikut perang komen di akun-akun YouTube Instagram fans bola di luar, ikut berantem aja di situ tapi pakai bahasa Inggris. Nah, itu secara tidak langsung kita terbiasa nih mengetik pakai bahasa Inggris, terus kita baca bacaan bahasa Inggris. Kalau dari saya sih tipsnya itu sih. Saya juga kadang-kadang ikut sih di kolom komentarnya di akun Instagramnya klub bola di luar. Nah, ini sedikit hiburan. Ini hal-hal yang kalau menurut saya agak lucu juga sih. Nah, jadi ini yang pertama nih, sopan santun diri orang berilmu. Nah, ini bookish people characteristic manner. Nah, ini saya sendiri pun bingung lihatnya gitu. Nah, ini terus mohon entry please. Maksudnya
Ini antri apa masuk nih? Nih, NKRI Price Die. Nah, ini artinya kan NKRI sebenarnya sebenarnya benar sih kalau diartiin satu-satu NKRI harga mati. Tapi kalau dilihat gini ya agak lucu juga. Nah, ini di event politik lagi. Ada meet and greet. Mungkin sih yang bikin bannernya ini dia kira jadi kan maksudnya pertemuan dan say hi lah, temu sapa. Ini kan jatuhnya jadi daging dan besar, agak ini juga sih, agak lucu juga sih. Ini satu nih, kalau saya sering lihat nih, keep spirit. Mungkin maksudnya kalau dari kita maksudnya ayo semangat kan. Tapi kalau diartiin kan keep spirit, maksudnya kan jadinya jaga rohnya atau jiwanya di dalam tubuh itu biar nggak mati gitu loh. Ini kan kalau dilihat agak aneh juga. Nah terus kan tadi ada tips-tipsnya nih belajar bahasa Inggris nih. Apa sih tolak ukurnya kalau kita merasa sudah belajar? Terus apa sih tolak ukurnya bagi kita supaya kita bisa mengakui diri kita sendiri ini sudah ada perkembangan gitu loh dalam belajar bahasa Inggris. Sebentar, Mas Ijum. Terus yang benar apa dong kalau keep spirit? Kalau menurut saya sih, sepengetahuan saya, kalau di dalam bahasa Inggris itu dia menyemangatinya dengan come on, ayo gitu aja. Nggak usah keep spirit. Kalau keep spirit itu jaga jiwanya, rohnya di dalam tubuh itu agar tidak mati. Kalau keep it up bisa nggak? Keep it up. Keep it up bisa. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ini salah satu, kalau dari saya pribadi, ini salah satu tolak ukur kalau kita bisa nggak sih berbahasa Inggris secara aktif gitu loh. Nah ini nih, lagi nggak mau makan siang nih hari ini. Nah kira-kira nih bahasa Inggrisnya apa nih? Nah, kalau ada yang bisa jawab, silakan ketik aja di chatnya. Ada hadiah menarik dari kita. Again don't wanna lunch, bro. Aduh, kalau again don't wanna lunch, saya rasa masih kurang betul. Nggak apa-apa kalau malu-malu jawabnya, silakan ketik di chat aja lah, nggak apa-apa. Nanti ada souvenir menarik. Itu ada yang jawab, Jum. I don't want to have lunch today. I can't lunch today. I don't want lunch today. Maybe not now. Wanna lunch today? Oke. Mungkin kita umumkan di akhir pemenangnya, jawaban terbaik. Kalau dari saya sendiri sih, kalau lagi nggak mau makan siang nih hari ini, kalau dari saya sih, I don't feel like having lunch today. Jadi maksudnya lagi nggak feel nih buat makan siang hari ini nih, gitu. Nah, ini mungkin ada sekedar sharing-sharing pengalaman, terutama dari Mas Suryawan. Dia pernah ikut klub Toastmasters. Jadi Toastmasters ini dia kayak klub bahasa Inggris itu, tapi cabangnya ada di seluruh dunia dia. Termasuk di Surabaya juga ada. Monggo Mas Surya. Baik, terima kasih Mas Asmi. Wah, ini sudah ada beberapa nih yang ngechat private jawabannya. Nanti saya kasih tahu sampean ya. Gampang lah. Nah, perihal sharing session nih, kalau saya bisa berbagi kepada hadirin sekalian, untuk orang-orang ada yang punya metode belajar bahasa Inggris sendiri, perlu tenang, tanpa orang, tanpa perlu mentor, cukup baca, menulis, itu bisa. Itu ada. Nah, itu kembali ke personality dari orang-orang tersebut. Nah, kalau saya ini memang orangnya memerlukan interaksi. Jadi ketika ada semacam forum
ataupun lingkungan yang mampu memberikan feedback terhadap saya, bagaimana how the way I react or anything to speak more fluently itu lebih bagus buat saya sendiri. Jadi saat ke Taiwan ya, ini di bulan Maret waktu itu ada semacam demo meeting. Di sini ada dijelaskan tentang public speaking club. Nah, itu mulai meningkatkan intention saya. Wah, ini kayaknya cocok nih. Jadi di sana ya ini nggak endorse ya. Jadi teman-teman bisa bikin komunitas sendiri ataupun anything lah yang mampu meningkatkan semangat teman-teman untuk belajar. Nah, kalau saya sendiri kan memang karena support system, saya rasa di sana juga di Toastmaster itu ada mentornya, terus ada metodenya. Umpamanya kita mau jadi leader atau mau jadi public speaker, itu dijelasin tahap-tahapan yang harus dicapai itu seperti apa, dan timeline-nya itu juga ada. Nah, itu sebenarnya memudahkan saya untuk kira-kira apa yang perlu dikembangkan nih ke depannya. Jadi seperti itu. Nah, dengan adanya kehadiran dari Toastmaster ini, sebenarnya mampu meningkatkan confidence level saya secara pribadi, kemudian meningkatkan skill leadership saya juga, serta mampu meningkatkan koneksi dan juga hubungan pertemanan, karena di sini kan waktu saya di Taiwan itu tidak hanya orang Taiwan, tapi juga ada orang US, ada Jerman, ada France, banyak lah. Jadi ketika kita berusaha untuk beradaptasi dengan bahasa itu, mau nggak mau kita harus membiasakan nih setiap hari paling nggak ya berbicara 1 jam or less lah, 1 hour or less itu udah cukup. Nah ini nih waktu kita di kelas, jadi memang di kelas itu sistemnya saling evaluasi dan juga saling memberikan reward. Ketika kita mampu memberikan suatu effort yang baik, itu juga akan diapresiasi secara baik oleh para peserta Toastmaster. Karena kita ketahui bersama, saat ini sebenarnya juga hambatan selain dari diri, juga dari lingkungan. Ketika kita berusaha untuk berbicara dengan orang-orang. Nah, nanti ketika ada orang yang merasa pinter, yang merasa fluent, dan mereka meng-underestimate kita, wah, kamu sok-sok bahasa Inggris nih, sok gini, baru belajar sok bahasa Inggris. Nah, itu sebenarnya hal yang patut kita luruskan. Jadi lebih baik kalau ada orang seperti itu, ya kita bisalah komunikasi dengan orang-orang yang lain, yang kiranya bisa kita saling ajak komunikasi. Karena memang mindset kita saat ini ketika salah itu dijudge, bukannya salah dikoreksi, dikasih arahan supaya lebih bagus, malah dijudge. Ya jadinya kan orang-orang malas untuk belajar. Nah ini sebenarnya refleksi diri buat kita semua, bahwa pentingnya membangun komunitas dalam belajar itu sebenarnya penting untuk peningkatan diri kita secara berkelanjutan. Nah ini sendiri telah saya alami, mungkin karena personality saya memang lebih cenderung ke aktivitas sosial dan sebagainya, mungkin barangkali teman-teman punya masukan atau saran lain perihal bagaimana meningkatkan skill dalam berbicara ataupun dalam writing dan grammar, anything, bisa langsung ya nanti di kolom chat itu bisa kasih saran lah pada peserta yang lain. Nanti akan kami pilih teman-teman yang bisa saling sharing pengalaman yang kira-kira menurut kami itu menarik dan istilahnya bagus lah untuk dan bisa diterapkan. Nanti akan kita beri hadiah. Berapa hadiah? Masih jam 2 ya? Oh, 2. Jadi nanti kita akan berikan paket nih, paket hadiah dari Taiwan. Ada 2 untuk sharing session yang mampu memberikan pengalaman sharingnya ke kita semua. Juga nanti untuk 3 penanya yang pertanyaannya menurut kami juga bagus dan membangun, nanti juga akan kita berikan
hadiah 3 paket dari Taiwan juga. Dan nanti yang tadi 1 orang, kita pilih 1 orang atau 2 orang deh nanti yang jawab pertanyaannya Mas Ijum, Mas Asmi yang sesuai penilaiannya beliau, nanti akan kita berikan hadiah juga. Jadi seperti itu, mungkin Mas Asmi mau sharing juga, karena kan dari saya udah ya. Soalnya dulu Mas Asmi ikut Toastmaster, nggak ikut, karena memang udah pro menurut saya. Jadi beliau mainnya udah levelnya beda. Tapi saya benar-benar belajar dari beliau juga, karena setiap hari itu saya berusaha untuk mendengarkan berita-berita dalam bahasa Inggris selama setengah jam atau 1 jam lah. Jadi istilahnya juga selain kita mendengar, ya di kamar ya belajar aja sendiri ngomong, mengikuti gestur, mimik dari si pembicara berita itu ya nggak apa-apa lah, kan kita bicara sendiri. Nanti baru, karena kan saya sendiri punya komunitas ya, sudah di beberapa negara, jadi ya saya cobalah untuk komunikasi dengan mereka dengan apa yang telah saya praktekkan. Dan itu ternyata dapat respon positif. Nah, jadi memang kuncinya ya latihan, latihan, dan latihan. Monggo, Mas Asmi, mau sharing mungkin? Ya. Sharing-sharing. Kita coba lihat hasil Mentimeternya nih yang tadi nih. Bentar ya. Nah, bagaimana kemampuan bahasa Inggris Anda? Rata-rata sudah bagus nih, ada di 6 lah. Jadi sudah menengah ke atas dari yang paling rendah kan noob, terus yang paling tinggi top global nih. Sudah di tengah-tengah, agak ke atas, menengah ke atas. Nah, terus ini apa aja sih kendalanya dalam belajar bahasa Inggris? Pertama nih ada waktu. Kalau menurut saya pribadi, kalau masalah waktu, jika kita memang benar-benar niat, akan ada waktu luang untuk meluangkan. Kalau kita memang benar-benar niat, waktu itu pasti ada. Kesulitan menghafal kosakata yang banyak, vocab nih sama juga ya. Terus kalau kosakata yang banyak terus vocab, ini menurut saya berhubungan sama habit juga. Kalau kita membiasakan diri kita terekspos dengan bahasa Inggris, vocab atau kosakata yang kita pikir banyak itu kita secara nggak sadar kita akan hafal sendiri loh. Saya sudah membuktikannya. Terus kesulitan memahami grammar. Terus ini ada juga grammar. Saya sendiri nggak ngerti tuh apa itu grammar. Misalnya nih ada contoh kayak kalau kayak tes bahasa Inggris tuh disuruh mencari yang kesalahan-kesalahan dalam kalimatnya, kesalahan grammarnya. Saya sendiri saya bisa tahu bahwa itu salah, tapi saya nggak tahu dia salahnya itu karena apa. Itu kalau menurut saya karena saya nggak pernah memperhatikan grammar ini secara berlebihan. Jadi grammar itu akan datang dengan sendirinya kalau kita sudah mengeksposkan diri kita dengan bahasa Inggris. Gitu. Terus lingkungan tidak mendukung. Partner, ini sama nih lingkungan, bingung mulai dari mana. Mulai dari hari ini, mulai dari sekarang. Terus lingkungan tidak mendukung. Nah, ini yang agak susah nih. Kalau lingkungan tidak mendukung ini. Ciptakanlah, kalau menurut saya ciptakanlah lingkungan Anda sendiri. Ini sama grammar, komunikasi secara langsung dengan lawan bicara. Ini bisalah ke tempat-tempat les. Ini sama juga belum lancar berbicara ke orang, kurang dilatih. Sama juga tidak berani praktek untuk berbicara. Kalau masalah berani atau belum berani, kita harus ibaratnya kalau pakai bahasa anak-anak sekarang ini, mohon maaf kalau agak sedikit kurang sopan, itu misalnya tidak berani praktek untuk berbicara itu, kalau bahasanya sekarang tuh terobos saya lah anjing gitu. Kita ngomong aja lah, bener atau salah, ngomong aja lah. Tidak ada wadah untuk mengimplementasikan. Wadah itu pasti ada, cari aja. Bisa aja kita ikut-ikut
war di Instagramnya akun-akun bola yang di luar negeri itu loh. Biasanya kalau tim-tim kalah, misalnya itu kan ada orang yang dia marah-marah di klub-klub di kolom komentarnya. Terus speaking nih sama juga, ini siapa ini oseng-oseng bebek ini? Saya jadi lapar juga ini. Ini sama juga lawan bicara. Ini kan keterbatasan vocabulary sama takut salah ngomong. Jangan takut salah ngomong. Karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan Andre and the Backbone. Jadi setiap manusia itu pasti ada salahnya lah. Tidak adanya partner berbicara bahasa Inggris. Ya, ini sih agak susah. Ini sama grammar, kosakata, terus tidak bisa lancar menghafal dan mengingat. Ini sudah tadi, kurang konsisten. Saya mengerti orang berbicara bahasa Inggris, tapi saya sulit untuk berbicara bahasa Inggris. Ini dia harus berani salah atau benar ngomong aja. Takut mencoba berbicara secara masif. Jangan takut lah. Nah, yang panjang-panjang lagi nih. Masih susah mencari kosakata dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Lebih mudah menjawab soal dalam bahasa Inggris daripada berbicara menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi ini dia sudah bisa bahasa Inggris secara pasif, tapi tidak bisa mengaktifkan kemampuan bahasa Inggrisnya itu untuk berbicara. Ini sering terjadi kepada kita semua sih. Memang bahasa itu kita harus membaca dan kita harus berbicara juga agar tetap di refresh lah memorinya. Di lingkungan saya kerja tidak ada yang dapat diajak berbicara bahasa Inggris, umumnya bahasa Jawa. Ya coba orang-orang Jawa itu diajak bahasa Inggris, mungkin lingkungannya bisa berubah. Nah, ini sama juga, kurang motivasi diri, cepatnya rasa puas diri. Waduh, ini cepat rasa puas diri ini berbahaya ini. Jangan cepat berpuas diri lah. Kita balik lagi ke presentasinya. Nah, sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar tadi, kalau nggak salah saya dilihat di... Baru ada 3 penanya nih, Mas. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan tadi, hal yang dapat menghambat kemampuan bahasa Inggris adalah salah satunya lingkungan yang toksik dan suka menghujat. Apa yang harus kita lakukan sebagai newbie dalam belajar bahasa Inggris jika memang terpaksa harus belajar di lingkungan yang toksik? Wah, ini sering terjadi nih. Misalnya kayak kita kemampuan bahasa Inggris kita kayak misalnya masih ada di level kayak Mas Vicky siapa? Vicky yang suaminya Angel Elga itu misalnya 29 Vicky Prasetya misalnya 29 my age. Dia kan sudah pede nih. Tapi misalnya lingkungannya senang menghujat, senang menghujat Mas Oka Setiawan. Kalau dari saya, teguhkan niat kita dalam belajar. Ingatlah prinsipnya Zlatan Ibrahimovic. Jadi dia bilang bekerja keraslah sampai orang yang menghinamu itu jadi fansmu gitu loh. Jadi misalnya teman-temannya senang menghujat Mas Oka Setiawan ini dalam berbahasa Inggris itu, cuek aja Mas Oka Setiawan, anggap aja mereka tuh cuman iri sama Mas Oka Setiawan nih. Anggap aja mereka juga pengen belajar tapi mereka nggak punya keberanian seperti Mas Oka Setiawan. Terus selanjutnya pertanyaan terkait dengan habit, ini pertanyaan dari Mas Aldi Noval. Jadi dia nanya terkait dengan habit yang mendukung kita dalam belajar bahasa Inggris. Menurut narasumber nih, habit mana yang paling cocok untuk kita belajar bahasa Inggris, dan apakah kita juga perlu dukungan secara teoretik di samping dari mengubah kebiasaan ini? Kalau dari saya, habit apa yang paling cocok, karena sekarang ini eranya YouTube lebih dari TV. Jadi menurut saya metode cara belajar yang paling bagus itu nonton YouTube. Misalnya mungkin Mas Aldi suka masak, coba tonton video-video masak di YouTube, tutorial bikin brownies, bikin oseng-oseng bebek. Dia kan sambil ngomong bahasa Inggris nih, dia sambil ngasih tahu nih caranya bikin brownies gimana, masukkan ininya.
Nah, secara tidak langsung kita akan tahu nih, oh maksud kata-katanya itu, maksud kata-katanya itu. Gitu. Dan apakah kita juga perlu dukungan teoritik? Dukungan teori menurut saya perlu, tapi tidak sepenting habit. Kalau menurut saya sih gitu. Mungkin Mas Surya ada tambahan? Mungkin Mas Surya mencoba menjawab juga. Ya kembali ke ini sih, personality dari teman-teman semua. Kalau sukanya bergerombol, silahkan bikin komunitas atau perlu feedback, perlu mentor, bisa cari mentor kan banyak nih sekarang tersedia di Instagram, di LinkedIn juga banyak gitu, di Facebook ataupun media yang lain. Sebenarnya sudah menyediakan sih kalau emang kita fokusnya, apalagi yang benar-benar concern ya untuk peningkatan bahasa Inggris, sampai rela bayar pun kayaknya ada sudah, dari yang gratis sampai yang bayar. Terus untuk habit memang ya itu sih, kayaknya perlu ada suatu trigger. Kiranya apa yang bikin orang tuh pengen ningkatin skillnya. Kalau saya boleh sharing, saya punya temen sih, jadi dia caranya unik. Dia pengen ningkatin skill bahasa Inggrisnya, itu caranya pacaran sama bule. Nah, karena pacaran sama bule, ataupun punya teman bule lah, istilahnya yang diajak conversation setiap hari, paling enggak beberapa jam itu dia punya waktu untuk memikirkan tentang bagaimana ngomong bahasa Inggris yang baik nih. Jadi di sana sebenarnya triggernya masing-masing orang pasti unik-unik ya. Kalau teman saya ada yang pacaran sama bule, terus kalau Mas Asmi dia senangnya cari berita-berita bola, dia suka baca artikel-artikel. Ini juga saya yakin nih teman-teman, apalagi yang suka main game kan, dari zaman kita SD pun, kalau saya kan dari ini ya, saya generasi 90-an ya. Istilahnya dari dulu itu ada game Harvest Moon. Nah dari Harvest Moon itu sebenarnya bahasa Inggris itu kan dipakai. Misalnya vocabnya juga banyak banget di sana. Jadi yang senang main game bisa nanti gamenya disetting bahasa Inggris itu sebenarnya sudah kita terbiasa. Oh ini artinya ini artinya ini. Jadi kita pun kalau seandainya nih pengen tahu pronounce-nya yang bagus seperti apa, ya kita bikin aja semacam sentences atau apapun, ya kita masukin aja ke Google Translate. Nanti kan ketahuan gimana pronounce-nya. Oh, ternyata pronounce-nya seperti ini. Karena ini saya alami sendiri. Itu waktu di Taiwan, pronounce dari gugup dalam bahasa Inggris itu kan nervous ya. Tapi waktu itu kita lucunya ngomongnya ke orang sana itu nervous. Terus orangnya bingkir, nervous. What do you mean by nervous? Terus aku mikir, oh iya pronounce-nya keliru nih. Harusnya, oh I mean nervous. Oh you mean nervous. Oke, I understand. Jadi emang kalau teman-teman nanti ngerasain ya, ketika keluar ataupun punya komunitas bahasa Inggris itulah sama foreigner itu, pronounce itu penting banget. Jadi memang apa yang kira-kira kita bingung cara ngomongnya ya langsung praktekkan aja lah. Otomatis nanti juga bakal inget kok kalau kita sering ngomong, apalagi yang konsentrasinya di speaking itu memang kalau sudah sering ngomong pasti akan selalu inget lah. Sama kayak saya, orang Bali, itu berusaha ngomong bahasa Jawa pun saya mendengarkan terus. Saya itu coba ngomong meskipun diketawain, tapi pada akhirnya bisa juga ngomong bahasa Jawa. Ini kan memang uji coba kan kita itu. Nah, seperti itu. Jadi emang kebiasaan, kita harus praktek, itu memang sangat penting. Mungkin cukup sih dari saya untuk jawab pertanyaan yang pertama. Mas Ijum, monggo. Pertanyaan ketiga, tadi ada Hasbi Rizaldi, DJ Ebio, tahu ini, pasti Hasbi. Izin bertanya, Bung, apakah metode conversation dalam belajar bahasa Inggris sangat berdampak, dan apakah trash talk juga bagus untuk dipelajari? Ini sebenarnya sedikit tricky ya, karena memang kalau pengen lebih cepat mengerti bahasa Inggris, itu sebenarnya komunikasi dua arah itu sangat penting.
Jadi listening sama speaking itu harus dilakukan secara terus-terusan. Jadi jangan stop sehari 2 hari. Bener deh, coba rasain sendiri kalau teman-teman rekan sekalian itu sudah sering ngomong bahasa Inggris, lalu sekian minggu atau sekian bulan itu tidak berusaha untuk ngomong, nanti pada awalnya pasti akan sedikit susah untuk ngomongnya. Jadi harus berkelanjutan. Jadi sedikit demi sedikit nanti ada progresnya tuh kelihatan, dan itu sebenarnya bagus untuk diri Anda sendiri, apalagi untuk mengembangkan diri dalam bahasa Inggris. Terus trash talk. Trash talk ini sebenarnya sangat mudah dipelajari karena ada riset yang mengatakan hal negatif itu lebih cepat untuk diresap oleh otak. Jadi memang ketika teman-teman belajar trash talk, mungkin untuk lingkungan pergaulan yang sudah akrab itu nggak masalah sebenarnya. Ya, tapi kembali lagi, kita harus ngelihat konteksnya dan di mana kita ngomong hal seperti itu. Kalau kita lagi santai, lagi nongkrong, oh nggak bisa nongkrong sekarang ya, lagi ngobrol online itu ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau kontennya ataupun konteksnya lagi serius ya jangan lah. Tapi at least memang kalau teman-teman belajar bahasa kotor, saya yakin ketika teman-teman belajar bahasa lain, umpamanya daerah lain, pasti dicari bahasa kotornya. Pasti dicari bahasa itu karena supaya tidak mudah dibohongi kan sama orang-orang dari daerah lain. Jadi mungkin udah terjawab ya Mas DJ Ebi. Terus ada lagi nih. Oh iya, ini kelewat satu. Mas Eka Putra. Wah, ini agak agak sedikit praktikal. Untuk Mas Surya dan Asmi, bagaimana tips and triknya agar lulus TOEFL, terutama pada bagian listening and structure? Wah, ini nih. Mas Asmi kayaknya mau ngejelasin, soalnya beliau skor TOEFL-nya yang paling tinggi. Kalau saya mah mendekati requirement 500, latihan TOEFL itu sangat memakan waktu dan juga perlu konsentrasi. Dan yang penting itu harus ada mentor yang mampu memberikan pemahaman tentang belajar TOEFL. Dan saya yakin memang dari tergantung ininya ya, mentornya dan juga metode yang digunakan oleh masing-masing lembaga dalam belajar TOEFL. Jadi saya pikir ya memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Umpamanya kalau mau tes TOEFL dekat-dekat waktu, hitungan 3 bulan aja untuk naikkan skor 100, kalau ini ya paper based test ya, itu sudah istilahnya probability-nya 10% lah kalau naikin 100. Paling nggak mentok-mentok kalau dulu sih kata mentor saya itu 50-70 tuh udah bagus banget kalau dalam waktu 3 bulan ya. Dan itu 3 bulan dengan waktu belajar 8 jam sehari. Jadi memang perlu perlu pelatihan dan juga keinginan yang kuat memang sebenarnya dalam meningkatkan tes TOEFL. Karena Mas Eka kan juga waktu itu lulus ya. Wah, nilainya juga mirip-mirip sama saya. Wah, saya dulu juga berdarah-darah sama Mas Eka ini belajar bahasa Inggris. Apalagi waktu mau berangkat Taiwan tes TOEFL-nya. Syukurlah kita semua bisa berangkat. Ada lagi, ini dari Regional Kalimantan dengan Raudatul Madinah. Izin bertanya bagaimana penggunaan fighting. Keep fighting itu mungkin maksudnya ya, Mas Ijum ya. Keep fighting, keep spirit. Nah, itu kan sudah mirip sih sama konteksnya sama keep fighting, keep spirit itu. Yang benar bisa keep it up, bisa terus you can do it, or come on, show must go on. Ya pokoknya tidak terlalu baku. Bahasa Inggris itu tidak terlalu baku per kata sih. Jadi memang konteksnya per kalimat gitulah lebih enak dibaca. Oh iya, kita juga ada rekomendasi sih kalau teman-teman mau lihat, maksudnya common mistake ataupun pengejaan, penempatan kalimat, itu ada sih di Instagram banyak banget kalau nggak salah sekarang. Bisa lah nanti
kita anu lah. Nanti saya ketik lah nama akunnya di Kampung Inggris tuh ada sih. Kampung Inggris Pari Kediri tuh aktif banget di Instagram itu masalah apa? Common mistake, terus daily conversation juga banyak. Terus ada lagi nih, Wendy Nur. Bagaimana cara menggairahkan minat orang agar mau belajar bahasa Inggris? Karena banyak orang berminat tapi agak malas. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih, kalau sudah malas, kan itu artinya stuck pada satu metode ya. Ketika stuck pada satu metode, otomatis kira-kira yang suka ya nonton film kek atau dari Netflix, kan banyak nih sekarang jual Netflix di Twitter tuh, jual Netflix premium, jual Spotify premium, wah itu banyak banget di sekarang. Jadi dapat diakses dengan murah dan mudah. Jadi bisa deh teman-teman itu kalau mau cari e-book juga sekarang bisa, e-book tuh murah-murah dari 5.000 atau sekian, kan udah gampang. Jadi istilahnya harus cari media yang sesuai dengan kepribadian, ataupun kalau perlu tandem itu ya istilahnya bisa kayaknya ini sih. Intinya tuh komunikasi. Ketika kita mulai komunikasi tentang bahasa Inggris kepada orang-orang di sekitar, itu biasanya kan akan underestimate, tapi ketika ada pasti ketemu nanti yang bisa sefrekuensi dengan apa yang kita inginkan. Nah, nanti biasanya dari sana kan membantu kita untuk meningkatkan skill ataupun improvement kita tiap harinya dalam berbahasa Inggris. Kayaknya udah bisa jawab ya, Mas Wendy Nur. Oke, selanjutnya Mas Asmi, monggo dibaca Mas, ini banyak sekali yang nanya nih. Antusiasnya lumayan. Ya, ini pertanyaannya banyak banget nih. Sama kayak di kolom komentarnya MU kalau pas lagi kalah nih. Nah, ini ada salah satunya, ada pertanyaan yang bagus dari Mbak Ratna Ariska. Ratna Ariska dari kantor pusat. Istilah-istilah istilah-istilah teknis ya, bahasa Inggrisnya kesulitan. Kalau dari pengalaman saya, kalau belajar bahasa Inggris yang teknis, terutama tentang pekerjaan, itu kita karena itu kan nggak ada di kamus-kamus biasa nih. Biasanya itu ada jarang ada lah kalau untuk masalah-masalah pekerjaan yang teknis bahasa Inggrisnya. Mungkin kalau itu menurut saya bisa sharing dengan orang-orang yang lebih expert. Terus, nah ini ada yang pertanyaan dari bahasa Inggris juga dari Mbak Della Putri Febria. I'm Della from TTL. I want to ask something. I actually understand English, but when I make it into sentences or words, some of my grammar is wrong. Some Indonesian says it's better to speak Indonesian than English if your grammar or vocabulary still messed up. It got me down. How to deal with it? How to deal with it? You don't have to care about the people. Jadi nggak usah lah dipedulin orang-orang itu juga. Prinsipnya orang-orang itu ngatain, seandainya mereka ngatain itu juga nggak ngurangin uang kita. Jadi anggap aja orang-orang ngatain itu selama niat kita baik untuk terus belajar, untuk berkembang. Kalau ada orang-orang yang ngatain itu anggap aja tuh orang-orang iri lah, iri dengan kemampuan kita. Harus sedikit arogan lah. Ini ada juga nih bagus nih sharing dari Mas Agung Aryo. Cara cepat belajar bahasa Inggris ya daftar beasiswa di luar negeri. Ya betul, pasti bisa. Terus ini mantap nih Mas Agung, banyak sharing nih. Terus wah ini banyak banget nih yang tanya-tanya nih. Terus saya mau menambahkan juga, misalnya nih kan di sini banyak juga mahasiswa yang mungkin mau syarat kelulusannya salah satunya adalah tes bahasa Inggris, terus atau mungkin mau melanjutkan pendidikan lagi. Biasanya kan ada tes-tesnya tuh. Tuh gimana cara meningkatkan
skor untuk di bagian listening atau structure. Menurut saya yang paling sulit untuk ditingkatkan itu di bagian structure, karena itu memang sudah sulit untuk ditolong. Jadi menurut saya yang paling mudah untuk ditolong itu di bagian listening. Caranya apa? Sering-sering nonton film, nonton YouTube bahasa Inggris, lagu-lagu bahasa Inggris. Nah, itu otomatis akan membiasakan telinga kita dengan kosakata bahasa Inggris. Jadi salah satu tips dari saya pribadi kalau misalnya ada bagian-bagian listening itu, saya tidak pernah mencatat. Jadi dengerin aja, pahamin, jangan mencoba untuk mencatat, karena kalau menurut saya otak manusia itu tidak mampu untuk fokus dalam dua hal. Kalau fokus tuh di dalam satu hal aja. Jadi kalau menurut selera saya pribadi, tips-tips kalau listening itu dicatat poin-poin pentingnya. Itu menurut saya kurang betul. Gimana kita tahu bahwa itu poin penting kalau kita nggak memahami konteks dari misalnya ada conversation-nya gitu. Terus selain listening yang paling mudah ditingkatkan itu adalah reading. Reading itu bagaimana cara meningkatkannya, ya kita harus sering-sering membaca tulisan dalam bahasa Inggris. Terus mana lagi nih? Mungkin Bung Surya? Ini nih belum kejawab nih satu dari Mas Ridwan Syah. Coba dijawab Mas Ijum. Mana itu? Ini. Tak bacain ya. Izin bertanya, Mas Zum Masur. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak aplikasi translate yang sudah mumpuni, bahkan sudah ada aplikasi yang mampu menerjemahkan bahasa asing hanya dengan menggunakan foto ataupun screenshot. Pertanyaannya, dalam 15 sampai 20 tahun ke depan, apakah kemampuan berbahasa asing bisa tergantikan oleh aplikasi tersebut? Terima kasih. Oh, sini udah mulai brainstorming future-nya seperti apa. Monggo, Mas Ijum. Baik, Bung Sur. Misalnya nih ada aplikasi penterjemah, atau sekarang terjemahkan sudah bisa lewat foto atau screenshot. Kalau menurut saya kemampuan berbahasa itu tetap penting. Kecuali nanti di masa depan akan ada sebuah alat yang bisa menerjemahkan isi kepala kita ke dalam bahasa yang baik dan benar gitu, yang mudah dimengerti. Selama masih belum ada alat itu, kalau menurut saya kemampuan berbahasa ini masih tetap diperlukan. Dan untuk bahasa asing dalam 15 sampai 10 tahun ke depan, mungkin misalnya 10 tahun ke depan nih ada teknologi yang bisa menggantikan translator. Ya bisa jadi ada, tapi bagaimana cara kita bertahan dalam 10 tahun itu. Gitu. Jadi menurut saya masih lumayan penting lah untuk belajar bahasa asing di era-era sekarang ini. Biar kita pikiran kita juga tidak seberapa terkotak kayak orang Amerika. Orang Amerika tuh dia kira bumi ini dia Amerika aja, terus di bahasa di bumi ini bahasa Inggris aja. Biar mindset kita lebih global kalau kita belajar bahasa asing. Gitu, terutama bahasa Inggris kan konten-konten di media juga seperti data dari riset yang ditunjukkan Bung Sur tadi, lebih banyak mayoritas kan bahasa Inggris. Gitu. Jadi kalau menurut saya belajar bahasa asing di era-era sekarang ini lumayan penting lah. Selain bahasa Inggris juga bahasa Cina juga ada. Bahasa Cina juga penting. Nanti bahasa Cina ada di series selanjutnya. Jadi dengan ikut series ini bisa belajar hal-hal yang teknis kayak pemasaran apa gimana. Terus ada bahasa Inggris, ada bahasa Cina. Jadi lengkap lah di series ini. Terus apa lagi ya? Bung Sur mungkin ada yang ingin dibagikan? Dari comment section juga kayaknya udah terjawab semua ya, Mas Ijum ya. Oh ini nih. Oh ini nih, motivasi nih. Mana?
Sarsa, Mbak Sarsa, wes tahu ini. Apa yang dapat meningkatkan motivasi untuk belajar bahasa Inggris? Tidakkah tindakan menghujat dapat memotivasi orang untuk terus belajar agar tidak dihujat? Gimana? Bapak Ijo mau jawab? Oh, oke. Jadi begini nih, Mbak Sarsa. Yang jadi patokan ya untuk meningkatkan motivasi itu sebenarnya itu juga sebagai lecutan ya. Kayak tadi disebutkan oleh Mas Azmi, bahwa ada orang yang dibully itu malah makin semangat supaya membuktikan ke orang-orang dia mau buktikan bahwa mereka itu salah. Aku bisa ngerjain yang lebih daripada lo, daripada kamu, ya gitulah. Nah, ada juga malah yang dihujat itu malah semakin males jadinya. Gak usah belajar, toh lingkungan gak mendukung. Nah ini, ketika kita mendapatkan lingkungan yang seperti ini, itu kan sekarang zamannya sudah sudah online semua ya. Sekarang aja seminar, webinar, web seminar. Jadi ya bisa dicari sih sebenarnya banyak forum-forum yang suportif buat kita semua, terutama untuk meningkatkan intention kita. Seperti saya nih, contoh memang di Toastmaster gitu kan, itu sudah sebagai contoh nyata lah istilahnya untuk kita dalam meningkatkan skill bahasa Inggris. Jadi emang harus cari circle lain. Kalau ada circle yang ini nggak cocok, kita cari circle lain gitu. Jadi jangan terpaku pada satu lingkaran yang tidak mendukung. Banyak kok sekarang yang disediakan. Oke. Oh ya nih ada sesi tambahan. Mungkin dari hadirin sekalian yang mau conversation in English itu dipersilahkan ya. Kita feel free to have a conversation here. So if you have any question that you want to ask with us right now in English or something, anything about what kind of you want to say with us, you can open your mic right now directly and ask me, and I will give some response about English conversation with all of you. So please open your mic if you have anything that you have to discuss with us, please. I want to ask. Oh yeah, yes, Aldino Wildan. Yes, please. Wildan from campus. Okay. Okay. Mungkin ini maybe my speak is mixed, Mas. Oh, it's okay. Java, okay. We all make mistakes, so we are still progressing to be more confident in the next chapter. Please. Okay. Actually, I not to ask, but I want to sharing. How about apa yang Anda pikirkan jika kita saat ini memang kan bahasa Inggris sekarang kan memang harus kita pelajari, Mas ya. Dalam pikiran saya kan karena bahasa Inggris merupakan bahasa yang wajib dan internasional. Sedangkan saya kira untuk saat ini kan kita sebentar lagi juga akan memasuki pasar global, yang mana kebanyakan mungkin nanti kita mau nggak mau kan pakai bahasa Inggris. Tapi kalau saya melihat ekonomi secara keseluruhan, Mas ya, seharusnya kita juga belajar bahasa Cina, Mas. Bukan hanya bahasa Inggris seperti itu. Dalam artian di sini kita kan banyak sih, Mas ya. Sekarang kan kita tahu bahwasanya Cina sekarang memproduksi suatu produk atau barang yang di situ dinilai paling murah daripada negara lainnya. Kemudian mereka menjualkan harga dengan kualitas kan. Kamu punya harga berapa, kita akan berikan kualitas berapa. Sedangkan mayoritas dari kita pun kesulitan di dalam berbahasa seperti itu. Ya. Bagaimana pandangan Anda dengan hal yang sedemikian ini, Mas? Sebenarnya saya interest di antara bahasa Inggris dengan bahasa Cina ini, Mas. Saya ingin belajar kedua bahasa ini. Tapi kan kendala yang kita alami kan mungkin di situ lingkungan ya, Mas ya. Kita udah belajar, mungkin saya pernah kursus gitu, Mas ya. Pernah saat saya di Pare, nah kan ada Mas kampung Inggris ya di Pare. Saya bisa lancar gitu berbahasa, saya bisa lancar dalam
conversation atau mungkin speak-nya di sana, karena lingkungan di sekitar kan selalu mengacu kita untuk berbahasa Inggris. Sedangkan saat kita pulang lagi, nah, karena kita modelnya ingin berbahasa Inggris, tapi sama temen, aku ngomong apa sih mas? Kadang kan seperti itu mas. Jadinya kita mau belajar lebih lagi, nah, itu tertutup potensinya mas. Nah, bagaimana juga pandangan Anda yang dengan hal yang sedemikian rupa itu mas? Terima kasih mas. Thank you. Well, that was astonishing, especially about improvement in English, and also it will be described and explained by Asmi Jahar. Would you like to know which language that you consider to explain, by Indonesia or by English? Pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Yes, Jelasin. Mister. Ini Mas Ijum. Saya juga nggak jago-jago amat, jadi saya jawab pakai bahasa Inggris aja. Pakai bahasa Indonesia aja lah. Penting mana sih bahasa Inggris sama bahasa Cina di era sekarang ini kan? Ada Mama Rika yang poros satunya dia menggunakan bahasa Inggris, satunya lagi kan ada Cina, dia pakai bahasa Cina. Jadi ada dua poros kekuatan di dunia ini. Penting mana sih belajar bahasa Inggris atau bahasa Cina? Untuk sekarang, kalau menurut saya, belajar aja dua-duanya, karena dua-duanya penting. Tapi yang paling mudah dipelajari untuk saat ini, itu menurut saya itu bahasa Inggris. Kenapa? Karena yang pertama, aksesnya lebih mudah, tempat-tempat tes juga lebih gampang dicari. Terus yang kedua, ini yang paling penting, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sama-sama pakai alfabet. Jadi kita sudah, misalnya kita belajar bahasa Cina nih, kita sudah belajar bahasa Cinanya, terus kita juga belajar membaca karakternya, huruf Cinanya. Dan itu dia ada ribuan, mungkin puluhan ribu karakter. Jadi akan lebih susah untuk belajar bahasa Cina daripada bahasa Inggris. Jadi kalau bisa dua-duanya. Kalau nggak bisa dua-duanya, opsi apa nih yang paling memungkinkan? Ya paling memungkinkan opsinya itu belajar bahasa Inggris saja dulu. Mungkin kalau ada kesempatan untuk belajar bahasa Cina aja gitu. Kalau mau berbagi juga nih Mas Aldino ya, kita waktu mengikuti perkuliahan di Taiwan kan semua full English. Kemudian kita juga diwajibkan untuk belajar Mandarin, itu kita diberi waktu 5 bulan dengan tingkat elementary. Jadi elementary ini istilahnya setara TK lah. Itu pun kita menghabiskan waktu seminggu 9 sampai 10 jam untuk belajar Mandarin. Dan itu pun kita masih di level TK dalam waktu 5 bulan. Dan itu pun di-press terus oleh Lause kita. Lause itu teachernya. Jadi dari profesornya sendiri itu juga udah nge-push kita banget untuk belajar bahasa Mandarin, dan memang itu pun progresnya ya bisa dibilang masih agak slow gitulah. Karena ketika ya seperti yang Mas bilang tadi sih, ketika sudah selesai courses terus kembali lagi ke lingkungan di rumah, ya skill ngomongnya udah nggak kepake lagi. Nah itu kita alami sih sebenarnya waktu Mandarin, ketika sudah selesai bahasa Mandarin, les bahasa Mandarin waktu itu ya Mas Ijum ya, balik lagi ke perkumpulan kita yang Indo-Indo, yang ngomongnya udah kita ngomong bahasa Mandarin saling ketawa aja gitu, malah jadi lucu-lucuan. Tapi ada sih beberapa yang berusaha memaksakan diri nih ke warung ngomong pakai bahasa Mandarin sebagainya. Memang sih
praktek itu sangat penting memang. Kalau kita sudah dapat ilmunya, kita harus serius memang. Kita harus praktek. Kalau kita nggak praktek ya sudah lupa. Kalau sekarang mungkin nih kita baru hampir setahun yang lalu ya kita selesai tes TOEFL. Nanti ketika kita tes TOEFL lagi karena kita nggak latihan, pasti nanti hasil tes TOEFL-nya bakal turun drastis, saya yakin. Nah itu makanya perlu kita intention harus peningkatan diri itu harus benar-benar dibuat. Ya kalau mau mudah sih bikin timeline gitulah, kita per hari atau per bulan mau ngapain kan harus ada target-targetnya kalau yang ambisius ya. Kalau cuma untuk sekedar daily conversation ya harus ada lawan bicara juga sebenarnya. Itu yang penting sih. Oke, mungkin barangkali ada yang mau sharing lagi, dipersilahkan atau waktunya sudah habis, operator? Oh, 5 menit lagi. Oke, mungkin terakhir, barangkali ada yang mau sharing, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, monggo, dipersilahkan. Oh iya, ada yang nanya ini. Tapi nggak apa deh, siapa yang mau sharing dulu deh, lagi satu. Mas Rashid Ridho. Oh, silahkan Mas, kalau ada yang mau diutarakan. Suaranya nggak kedengeran ya? Di waktu kuliah di Oke. Oh ya udah. Untuk sekarang bisa didengar ya. Bisa. Untuk kuliah di Taiwan kemarin itu kan full bahasa Inggris ya katanya ya. Nah, lalu untuk bahasa Inggris yang digunakan selama perkuliahan itu seperti apa Mas ya? Karena yang saya tahu kan Taiwan salah satu negara yang menggunakan bahasa Mandarin juga Mas gitu. Jadi apakah di sana memang bahasa Inggrisnya ya seperti yang digunakan di negara-negara lain yang major language-nya bukan bahasa Inggris gitu Mas, atau seperti apa ya? Oke. Makasih pertanyaannya Mas. Dari pengalaman kami, untuk bahasa memang dalam perkuliahan itu profesornya itu karena programnya kita jadi apa ya, bergabung dengan kelas Magister Global Economic Management, tapi nggak jadi satu kelas dengan kelas reguler. Ya memang dari silabus, dari paparan presentasi, kemudian kecakapan bahasa Inggris dari para dosennya itu memang sudah memenuhi klasifikasi sih, karena kampus kami waktu itu juga memenuhi standar AACSB. Jadi itu standar sekolah manajemen tertinggi yang disertifikasi oleh salah satu badan sertifikasi Amerika Serikat. Jadi memang semua produk akademiknya itu full English semua. Tapi ada tapinya nih Mas. Kalau kita keluar kampus sudah tidak dalam dunia perkuliahan, ya otomatis kita kalau ngomong harus pakai bahasa Mandarin sih. Makanya itu makanya setiap orang ya ketika memasuki Taiwan tuh harus bisa bahasa sehari-hari. Itu sudah diwajibkan. Nggak cuma mahasiswa aja Mas. Jadi dan juga para hadirin, untuk TKI kalau bahasanya sekarang ini ya lebih sopannya, pekerja migran Indonesia. Jadi para pekerja migran Indonesia itu juga harus bisa Mandarin secara basicnya. Jadi gitu. Tapi memang ada beberapa daerah, kalau di Taiwan itu daerah yang capital, itu baru banyak yang bisa bahasa Inggris. Seperti itu sih Mas. Jadi memang perlu, kalau dari opini saya pribadi, kita perlu belajar bahasa ketiga ya, selain bahasa native kita yang pertama, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris sebagai second languages, kemudian yang ketiga mungkin kalau nggak Mandarin ya French atau bahasa Latin, mungkin yang seneng Netflix, kalau seneng nonton La Casa de Papel itu bahasa Spanyol itu langsung. Ya gitulah istilahnya, carilah apa interestnya teman-teman, kaitkan dengan media yang kira-kira bisa disalurkan, nanti itu akan memunculkan trigger dan juga kemampuan yang berkelanjutan. Jadi akan terus ada improvementnya. Kalau saya sendiri suka main game ya, cari game modenya ya yang bahasa Inggris lah.
Gitu. Atau saya juga suka membaca itu, jadi saya setiap hari ya baca artikelnya seperti itulah. Dan teman-teman saya yakin punya metode-metode lain sih. Dan itu mungkin akan meningkatkan kemampuannya baik secara individu maupun nanti berkontribusi juga untuk lingkungan ataupun mungkin buat tempat kerja para hadirin sekalian. Khususnya buat PMMB ya, yang mungkin ada mimpi nih kemana, ke luar negeri ataupun mau bekerja di multinational company barangkali kan, seperti itu. Oh ya, ini ada sharing nih, enak dari Pak Edi Mul. Pak Edi Mul, siap Bapak. Untuk sharing seperti ini secara berkala sebaiknya dilanjutkan dengan materi kepelabuhanan atau materi lain dengan pengantar bahasa Inggris. Oh, ini ide yang bagus sekali Pak Edi. Nanti bisa dari teman-teman SDM barangkali bisa ngajukan proposal dan sebagainya. Gimana operator? Sudah cukup ya? Oke. Mengingat waktu sharing session sudah selesai, saya yakin sebenarnya belum cukup sih. Karena banyak keluh kesah ya istilahnya dari para hadirin sekalian tentang bagaimana belajar bahasa Inggris ataupun meningkatkan keinginan untuk berbahasa Inggris. Mungkin bisa ditutup oleh Pak Asmi. Silahkan, Bapak. Terima kasih, Bung Sur. Jadi sayang sekali ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab satu persatu. Kami mohon maaf. Kalau mau tanya-tanya lagi atau mau sharing-sharing lagi, bisa aja cari secara pribadi